Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam, namo budaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Yang terhormat, Profesor Dr. Imade Candiasa MIKOM dan Profesor Dr. Iwayan Diani SPD MPD. Selaku lulusan pengampu dari mata kuliah aplikasi statistika dalam penelitian pendidikan dasar. Izin saya ingin memperkenalkan diri, saya Dasatur Antris Priatnis dengan NIM 2529041081. Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Dasar kelas H semester 1. Izinkan saya memaparkan proses analisis dan interpretasi hasil dari tugas ujian akhir semester di soal nomor 3. Adapun soalnya yang nomor 3 yaitu seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang pengaruh bentuk asesmen formatif terhadap ketahan malangan dan resiliensi siswa SD. Seperti desain di bawah ini. Rumuskan masalah, hipotesis, dan hipotesis statistik untuk penelitian tersebut. Izin saya membacakan rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan ketahan malangan siswa antara yang mengikuti asesmen kinerja dan asesmen uraian? Apakah terdapat perbedaan resiliensi siswa antara yang mengikuti asesmen kerja dan asesmen uraian? Kemudian yang ketiga, apakah bentuk asesmen formatif berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap ketahan malangan dan resiliensi siswa? Dan yang keempat, bentuk asesmen formatif manakah yang lebih efektif dalam meningkatkan tahan malangan siswa? Dan yang kelima adalah bentuk asesmen formatif manakah yang lebih efektif dalam meningkatkan resiliensi siswa? Adapun hipotesis penelitian, yang pertama adalah terdapat perbedaan ketahan malangan siswa antara yang menggunakan asesmen kerja dan asesmen uraian. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan resiliensi siswa yang menggunakan asesmen kinerja dan asesmen uraian. Kemudian yang ketiga, bentuk asesmen formatif berpengaruh terhadap ketahan malangan dan resiliensi siswa secara simultan. Kemudian yang keempat, ketahan malangan siswa yang mengikuti asesmen kinerja lebih tinggi dibanding siswa yang mengikuti asesmen uraian. Resiliensi siswa yang mengikuti asesmen kinerja lebih tinggi dibandingkan siswa yang mengikuti asesmen uraian. Kemudian hipotesis statistik, yang dimana yang pertama adalah ketahan malangan atau variabel Y1, yang dimana H01 yaitu adalah mu Y1 atau variabel pada variabel A1 yakni asesmen kinerja itu sama dengan mu Y1 pada asesmen uraian atau A2. Artinya tidak terdapat pengaruh atau tidak terdapat perbedaan antara kedua asesmen tersebut pada variabel Y atau ketahan malangan. Kemudian pada resiliensi atau variabel Y yang dimana H02 yaitu mu Y2 pada asesmen kinerja sama dengan mu Y2 pada asesmen uraian. Artinya tidak terdapat perbedaan pada atau antara asesmen kinerja dan asesmen uraian. Kemudian H12 yakni mu Y2 pada A1 tidak sama dengan mu Y2 pada A2. Artinya terdapat perbedaan antara asesmen kinerja dan asesmen uraian pada variabel Y atau resiliensi. Berikut ada data fiktif yang telah saya buat sebelumnya, yang dimana A1 di sini merupakan asesmen kinerja, kemudian A2 adalah asesmen uraian. Nah, Y di sini, variabel Y merupakan yang dimana terdapat dua, Y1 yakni ketahan malangan dan Y2 merupakan resiliensi. Y1, Y2, Y1, Y2. Terdapat 20 sampel yang saya gunakan di sini. Nah, selanjutnya saya mengcopy dan mulai mengolah data di aplikasi SPSS. Untuk pertama-tama saya memasukkan
pada variabel view di name yaitu Y1, Y2, dan A. Nah, sebelumnya saya mengcopy dulu data sebelumnya di sini. Jadi Y1 di sini merupakan ketahanan malangan dan Y2 di sini merupakan resiliensi. Nah, A di sini merupakan asesmen kinerja dan juga asesmen uraian. Nah, untuk kategori A1 merupakan asesmen kinerja dan kategori A2 merupakan asesmen uraian. Nah, sebelumnya sudah saya gabungkan Y1 pada A1, Y1 pada A2, kemudian Y2 pada A1 dan Y2 pada A2. Nah, kemudian barulah saya memberi nama di sini Y1, Y2, dan A. Untuk desimal saya gunakan 0. Untuk label, untuk Y1 ketahanan malangan dan Y2 resiliensi. Kemudian A1 di sini A merupakan asesmen. Nah, di mana di values saya memberikan dua kategori, yang satu adalah asesmen kinerja dan dua adalah asesmen uraian. Oke. Untuk measure semua saya gunakan scale kecuali pada asesmen menggunakan nominal. Untuk selanjutnya sesuai dengan variabel yang sudah diberikan sebelumnya pada soal dan mengikuti pada data fiktif, sebaiknya kita menggunakan jenis analisis yaitu MANOVA satu jalur. Nah, untuk tahapan pertama kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Jadi kita pastikan data yang kita peroleh atau data yang sudah kita buat itu berdistribusi normal. Yang pertama, bisa kita klik pada deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, kita masukkan dependent list-nya adalah ketahanan malangan dan resiliensi, Y1 dan Y2. Kemudian statistik, continue, plot, juga continue. Oke, jangan lupa mencentang di normality plot with test karena kita akan melakukan uji normalitas. Kemudian continue, option dicentang. Nah, selanjutnya oke. Nah, selanjutnya kita fokus di test of normality. Nah, pada uji normalitas ini menggunakan Shapiro wheel karena sampel atau N-nya kurang dari 50. Karena N-nya hanya 20. Nah, signifikansi di sini untuk ketahanan malangan yaitu 0,167 dan resiliensi 0,167 juga. Nah, sehingga karena taraf signifikansi untuk uji normalitas, uji prasyarat uji normalitas itu adalah 0,05, maka signifikansi yang diperoleh di sini itu lebih besar dari 0,05, maka data atau sampel yang kita peroleh itu berdistribusi normal. Nah, sehingga bisa kita lanjutkan ke multivariate test dengan kita klik general linear model, kemudian multivariate. Nah, kita masukkan dependent variables yakni Y1 dan Y2, kemudian fix factor. Fix faktornya adalah assessment atau A. Kemudian plot post hook, kita masukkan faktor A ke post hook test for A. Jadi kita masukkan. Nah, kita pilih dengan menggunakan uji Bonferroni. Kemudian continue. Means cancel. Save. Oke, untuk residual kita centang unstandardized.
option kita centang homogeneity test, karena kita akan melakukan tes homogenitas. Continue, kemudian oke. Nah, oke. Nah, kita fokus pada hasil dari multivariate test dan pada test of between subject effect. Oke. Ini berdasarkan tabel multivariate test, dilakukan pengujian pengaruh variabel A terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Nah, jadi dilakukan uji dari keempat uji yang digunakan, salah satunya Wilks lambda. Nah, dari keempat uji tersebut menunjukkan hasil yang konsisten dan signifikan. Nah, jadi dapat disimpulkan karena nilai signifikansinya lebih karena signifikansinya kurang dari 0,05 pada seluruh kriteria uji, maka H0-nya ditolak, artinya variabel A berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara simultan atau secara bersama-sama. Nah, dengan kata lain, terdapat perbedaan atau pengaruh yang bermakna pada kombinasi variabel dependen yang dianalisis ketika ditinjau berdasarkan variabel A. Kemudian kita fokus lagi untuk ke test of between subject effect. Jadi, nah, terdapat simpulan dari variabel dependen yaitu ketahan malangan dan resiliensi secara terpisah. Nah, namun saya simpulkan di sini. Nah, berdasarkan uji multivariat MANOVA dan uji univariat, variabel A berpengaruh secara signifikan secara simultan terhadap ketahan malangan dan resiliensi. Kemudian yang kedua saya simpulkan bahwa variabel A juga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap masing-masing variabel dependen. Itu dia tadi pemaparan saya terkait proses analisis dan interpretasi hasil olah data yang saya lakukan di aplikasi SPSS. Saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Saya mohon bimbingan dan saya akhiri dengan parama santi. Om Santi 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 Om.